Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang seleksi kondisi atau percabangan. Seperti yang kalian sudah ketahui dan sudah kalian pelajari sebelumnya, kita sudah belajar ini pada penggunaan algoritma dan pseudocode. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan secara umum saja. Oke, kita lihat dari slide yang pertama. Di sini ada jenis aliran kendali dalam pemrograman. Ada yang berurutan, yang pertama atau kita sebut sebagai sequence, terus ada yang aliran percabangan atau seleksi kondisi. Di sini digunakan untuk melakukan seleksi terhadap suatu kondisi tertentu. Jadi kita memilih suatu statement yang akan dijalankan berdasarkan kondisi tersebut. Lalu yang ketiga ada aliran pelulangan atau kita sebut repetisi atau iterasi atau looping. Ini digunakan untuk mengulang statement. Nah, yang di seleksi kondisi ini yang kita lakukan adalah membuat algoritma di dalam suatu kasus ya, dan kasus tersebut ada suatu kondisi yang harus dipilih atau diseleksi. Jadi jika kondisinya benar, maka dia akan melakukan proses tertentu. Jika salah, dia juga akan melakukan proses yang lain. Jadi ada kondisi yang harus dicek, yang diseleksi antara benar atau salahnya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, pernyataan seleksi kondisi di C++ itu ada jenisnya if saja, ada if else, ada if else if else if else, dan ada satu lagi yang mungkin kalian belum pernah dengar yaitu switch case. Nah, pada pernyataan if, jadi if di sini apabila di bahasa Indonesia kan adalah jika. Jadi pada saat di setiap soal ada apabila atau ada kata jika, maka yang digunakan adalah seleksi kondisi, di mana itu adalah if. Digunakan ketika ada suatu struktur algoritma seperti di bawah ini. Jadi flowchartnya mudah saja pada saat ada statement sebelum if ya. Dan pada saat if itu adalah sebuah percabangan, apabila percabangan tersebut bernilai benar, maka dia akan mengerjakan proses tersebut. Namun apabila bernilai salah, maka dia akan langsung berhenti. Ya, contohnya adalah format if statement adalah seperti ini. If boolean expression ya, di mana boolean yang kalian ketahui itu adalah yang bernilai 0 atau 1 atau kita sebut saja benar atau salah. Jadi pada saat dia mengerjakan benar, maka dia akan mengerjakan statement. Sama juga ya, atau yang lain yang di sini statementnya tidak hanya satu tapi bisa 3 statement sekaligus yang dia kerjakan. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, ada 2 format statement if. Yang pertama ada yang A ini apabila benar ya, apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka dia akan mengerjakan statement. Dan di sini hanya ada satu statement saja. Sedangkan di sebelahnya atau yang B, apabila boolean expression atau yang dia kerjakan atau memang dia kondisinya terpenuhi, dia akan mengerjakan ada 3 statement sekaligus ya. Tidak tertutup kemungkinan ini lebih dari 3 statement. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi penulisan sintaks if pada format A digunakan untuk statement yang akan berjalan ketika boolean expression bernilai benar atau hanya satu statement saja. Nah, yang satunya tadi yang B, dia akan mengerjakan boolean expression-nya lebih dari satu statement. Oke, kita lihat di contoh programnya di sini. Contoh programnya menggunakan header stdio ya. Stdio ini sebenarnya sama saja dengan IOStream ya. Yang membedakan adalah yang punyanya stdio itu adalah printf, scanf. Di mana pada IOStream printf ini adalah cout dan scanf ini adalah cin ya, atau cin. Nah, jadi kita lihat seperti biasa, kita tuliskan dulu headernya apa. Yang biasanya kalian IOStream silahkan menuliskan IOStream. Setelah itu kita akan membuat suatu fungsi. Fungsinya adalah fungsi utama atau kita sebut sebagai fungsi main. Di sana kita lakukan deklarasi. Deklarasinya di sini adalah dengan integer x ya, atau integer adalah sebuah
sebuah tipe data di mana variabel yang digunakan adalah X. Nah, di sini contohnya masukkan nilai X ya, printf, tapi bisa kita ganti juga dengan cout, masukkan nilai X, scanf. Di sini modelnya adalah pada saat menggunakan stdio ada %i, dan X. Sedangkan di iostream lebih mudah karena kalian tinggal menggunakan cin X saja. Ya, jadi pada saat itu Dini misalnya X ya, apabila atau jika X sama dengan 100, maka X atau X ini akan ditampilkan X bernilai 100 ya. Nah, pada saat ini ya, jadi pada saat mengerjakan program ini user jika ingin masuk atau mengerjakan kondisi yang ini, maka dia harus memasukkan nilai X-nya adalah 100 ya. Jadi apabila dia tidak memasukkan 100, maka tidak akan mengerjakan kondisi X sama dengan 100 ya. Jadi berarti dia akan keluar dari sini. Ya, apa maksudnya return 1? Return 1 ini hanya untuk memastikan bahwa X akan dibaca sebagai satu lagi ya pada saat dia akan mengulangi programnya. Oke. Lalu coba kita lihat yang sebelahnya. Ini ada sama juga yang kita lakukan. Di sini yang dia lakukan adalah X bernilai dan di bawahnya ada printf %i lalu backslash lalu X ya. Berarti karena ada backslash n di sini, yang dia lakukan adalah di sini ya, bedanya antara program yang di atas dengan yang di bawah. Yang di atas dia akan mencetak X bernilai 100 di satu baris. Setelah itu baru dia akan turun kursornya ya. Sedangkan di sini ya, di codingan yang kedua atau yang di bawah, dia akan menampilkan X bernilai ya. Setelah itu dia akan ini dulu enter dulu, baru X-nya ditampilkan. Ya, itu bedanya. Ini hanya perbedaan pada saat menampilkan saja ya. Kalau ini berarti dia cuma satu baris, yang ini dia dua baris. Ya, jadi X bernilai di baris pertama, nilai 100-nya ada di bawahnya. Ya, itu saja ya yang contoh if. Oke, yang kedua ada pola yang lain yaitu if else. Ya, if else ini kalau tadi if cuma satu kondisi, yang ini ada dua kondisi. Kondisinya adalah ada true dan false. Ya, berarti apabila benar dia akan mengerjakan ini, apabila salah dia akan mengerjakan ini. Ya. Oke, kita langsung lihat di contohnya. Ya, jadi atau formatnya dulu if else adalah sebagai berikut. Nah, apabila dia termasuk dalam kondisi yang di atas, maka dia akan mengerjakan statement yang ini. Apabila dia tidak termasuk, maka dia akan masuk ke else. Ya, jadi apabila ada dua kondisi ya, atau if else ini hanya ada atau hanya untuk dua kondisi saja, tidak lebih. Jadi ini ada if yang pertama, apabila dia masuk ke dalam kondisi pertama, maka dia akan mengerjakan statement ini. Apabila dia bukan kondisi pertama, maka dia akan mengerjakan else dengan ada statement yang lain. Ini hanya untuk satu statement, sedangkan di sebelahnya ini yang banyak statement, ya, atau lebih dari satu statement. Kita lihat langsung contoh di codingnya, ya. Lihat di sini contohnya integer min sama seperti yang tadi ya, kita masukkan X. Nah, ini berarti ada dua ya. Jadi ada dua. Yang pertama, apabila X sama dengan 100 atau misalnya user memasukkan nilai 100, maka yang dikerjakan adalah statement ini. Ya. Berarti yang akan tampil di layar adalah X bernilai 100. Nah, misalnya
user memasukkan nilai 50. Berarti dia akan masuk ke mana? Ya, betul, dia akan masuk ke kondisi yang kedua, yaitu kondisi else, karena dia bukan 100 kan ya. Dia akan masuk ke ini, else yang lain, berarti dia X tidak bernilai 100. Ya, returnnya juga sama, tadi kegunaannya hanya untuk mengembalikan nanti nilai X-nya dibaca 1. Oke, sama juga yang ini, yang codingan di bawahnya. Yang codingan di bawahnya ini sama saja ya, hanya bedanya sama seperti tadi. Ini yang pertama dia akan menjadi 2 baris ya. Yang ini dia hanya 1 baris. Sama saja ya, apabila kalian memasukkan 72, otomatis dia tidak akan masuk ke kondisi ini, dia akan mengerjakan yang bawahnya. Oke, ya, jadi ada if dan else. Oke, ini yang contoh untuk if else. Lalu yang contoh yang lain, ini ya contohnya, jika umur lebih besar dari 17 tahun, akan menampilkan boleh mengurus SIM, kalau kurang dari 17 tahun belum boleh mengurus SIM. Ya, ini mudah saja, kalian hanya akan menuliskan if ya, anggap saja kalian sudah menuliskan header ya, dan ada inputan yang dimasukkan, berarti adalah umur ya, umur kalau umur lebih besar dari 17 tahun, maka yang dikerjakan adalah cout boleh mengurus SIM ya, tutup. Nah, berarti else-nya tinggal di cout, tidak boleh mengurus SIM. Ya, jadi cukup mudah, hanya seperti ini saja yang dikerjakan. Ya, Bu, kenapa ya kalau di else tidak ada kondisi? Ya, karena dia hanya ada 2 kondisi. Ya, jadi yang pertama ada boolean expression, kalau di else dia tidak ada boolean expression. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain, yaitu if else ya, atau ini digunakan untuk kasus yang lebih dari 2 kondisi ya. Jadi yang kalian lihat di sini contohnya, jadi pada saat ada boolean expression 1, maka dia akan mengerjakan ini true, kalau false dia akan mengerjakan boolean expression 2, kalau bukan juga dia akan mengerjakan boolean expression yang lain ya, atau yang ketiga. Gimana formatnya? Formatnya seperti ini format penulisannya. Yang pertama ada if ya, setelah itu ada else if, dan ada else ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, dimana di awal ya harus dituliskan if dan di akhir adalah else. Jangan di yang terakhir else if, tidak boleh. Jadi di awal if, di akhir else. Dan di tengah-tengahnya pasti else if. Tidak boleh dari itu. Ya, tidak boleh berubah atau tidak boleh lain dari itu. Oke, ini format penulisannya. Setelah itu kita lihat di contohnya. Nah, di contohnya ini yang kalian lihat sama kita masukkan tadi ada nilai X ya. Jadi misalnya kita di sini akan memasukkan nilai X. Nilai X tersebut akan kita cek dia lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0 atau yang lain. Ya, atau yang lain itu adalah dia bernilai 0. Berarti dia akan mengecek 3 kondisi.
Ya, 3 kondisi tersebut ada yang pertama ini, kedua, dan ketiga. Ya, berarti kita tinggal memasukkan saja if x lebih besar 0, ya, maka yang ditampilkan adalah x bernilai positif, sedangkan kondisi yang lain adalah x lebih kecil 0, x bernilai negatif, dan yang terakhir adalah x bernilai 0. Ya, jadi ada 3 kondisi, ada yang lebih besar dari 0, lebih kecil, dan bernilai sama dengan 0 atau 0 saja. Jadi misalnya di sini kalian memasukkan nilai x sama dengan 10. Berarti dia akan di kondisi yang mana? Oke, dia akan di kondisi yang awal. Dia akan mencetak x bernilai positif. Kalau misalnya kalian memasukkan minus 2, berarti dia akan memasukkan di x bernilai negatif. Apabila x yang kalian masukkan adalah 0, otomatis dia akan mengerjakan kondisi yang else, yaitu x bernilai 0. Ya, kalian lihat di sini formatnya, if di paling atas, ya, dan else selalu di paling bawah. If, else di tengah-tengah adalah else if. Apabila kondisinya ada 5, maka yang bertambah adalah else if yang di tengah. Tidak bertambah yang lain. Oke, ya, if tetap 1, else tetap 1, yang bertambah adalah else if. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah if bersarang atau nested if, ya. Nested if ini adalah di dalam pernyataan if terdapat pernyataan if lagi, ya. Jadi di sini if jadi boolean expression, ya. Jadi ada kondisi, setelah itu ada kondisi lagi di bawahnya. Baru dia akan mengecek statement, ya. Else juga begitu, sama saja, ya. Sama, jadi apabila dia masuk kondisi ini, maka dia akan mengerjakan ini. Apabila bukan kondisi ini, maka dia akan masuk ke kondisi yang lain. Ya, oke, kita lihat langsung di contohnya saja. Jadi lihat pembayaran air minum PDAM. Jadi misalnya tarif per meter kubik untuk 10 meter kubik pertama adalah 1 sampai 10 itu Rp2.000. Di bawahnya ada apabila meter kubiknya bernilai 8 meter kubik, potongannya jadi 1.000. Apabila tidak, itu berarti tidak ada potongan. Ya, berarti kalian lihat juga di yang terakhir dari soal adalah pemakaian air kurang dari 10 meter kubik dianggap 10 meter kubik. Biaya administrasi bulanan adalah 10.000. Jadi buatlah coding untuk ini. Bagaimana caranya? Ya, kita coba saja di sini. Ya, berarti yang dari awal yang kita lakukan adalah sama, kita akan menuliskan header dulu. Anggap saja kalian menuliskannya adalah iostream. Setelah itu kita langsung saja ya membuat fungsinya integer min. Setelah itu kalian akan, kita lihat dulu di sini apa ya kira-kira yang menjadi inputannya. Inputannya lihatlah, yang ditanyakan adalah tarif per meter persegi, ya. Nah, berarti inputannya adalah berapa meter persegi, meter kubik, ya. Jadi berapa meter kubik yang digunakan oleh user, ya, atau yang memakai PDAM tersebut, ya. Jadi kita dapat memasukkan ini sebagai inputannya. Setelah itu, apalagi yang harus kita lakukan? Di sini ternyata ada biaya administrasi bulanan. Ya, itu adalah 10.000. Jadi ini adalah inisialisasi. Oke, kita coba ya. Jadi integer min, setelah itu kita coba integer meter kubik ya, kita lakukan deklarasi. Setelah itu administrasinya tadi adalah 10.000. Oke, setelah itu
kita lakukan inputannya adalah masukkan meter kubik, Cin-nya berarti meter kubik ya. Setelah itu kita akan mengerjakan kondisinya. Kondisinya apa? Yang pertama adalah if nya, kita lihat lagi, tarif per meter kubik untuk 10 meter kubik pertama adalah Rp2.000 ya. Berarti kita akan lihat di sini ada 1 2 3 4 kondisi yang akan kita kerjakan. Berarti ada if, else ya. Berarti ada 4. Yang pertama kita lihat dulu, if yang pertama adalah meter kubik untuk 10 meter kubik pertama ya, dari 1 sampai 10. Berarti if meter kubiknya dari 1 meter kubik sampai 10 ya. Ini rubah menjadi kalimat matematika. If 1 meter kubik lebih kecil sama dengan 10, maka statement yang dikerjakan adalah apa tadi? Statement yang dikerjakan adalah biayanya ya. Biayanya tarifnya adalah 2.000 ya. Ada tarif juga, berarti kita masukkan tarif di sini sama dengan 2.000. Oke, kita kerjakan dulu ini yang pertama kondisinya. Lalu gimana Bu yang di bawahnya? Tunggu dulu. Kita coba kerjakan dulu kondisinya, ada 4 di sini ya. Kita coba kondisi 4 yang besar-besar ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti di sini ada lagi else if. Ya. Kondisi yang kedua adalah tarif per meter kubik untuk 10 meter kubik kedua atau 11 sampai 20 adalah 3.000. Berarti kita akan memasukkan dari 11 sampai 20 ya. 11 sampai 20 tarifnya tarif sama dengan 3.000. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada else if-nya di sini yang ketiga adalah ini ya, 21 sampai 30. 21 sampai 30 di sini berarti 21 meter kubik sampai 30. Kita tarifnya 4.000. Yang terakhir berarti kita tidak usah pakai boolean expressionnya, itu berarti 31 ke atas, itu tarifnya tarif sama dengan 5.000. Oke, kita sudah punya ada 4 kondisi ya. Ada 4 kondisi di situ ya. Setelah itu ada 4 kondisi. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini ternyata apabila meter kubiknya
bernilai 8 meter kubik, maka dia punya potongan sama dengan 1000. Maka apabila tidak ada potongan, ya. Berarti jelas karena ini di dalamnya, ya. Kondisi ini ada di dalam 1 sampai 10, maka dia akan ada di bawah 1 sampai 10. Ya, ada di bawah boolean expression 1 sampai 10. Ya, berarti di sini kita akan enter. Di sini kalian akan memasukkan jadi tarif yang tadi adalah meter kubik bernilai 8 meter kubik. Kita kasih kondisi lagi, if meter kubik sama dengan 8, ya, maka ada kondisi apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah potongannya sama dengan Rp1.000. Potongan sama dengan 1000. Oke. Itu setelah itu ada ternyata di bawahnya ada else. Ya, ada else. Else-nya itu adalah kalau tidak maka potongannya tidak ada. Ya. C, kita ini aja, kita copy aja, ini potongannya tidak ada, berarti potongannya 0. Ya. Oke, kita udah selesaikan kondisi yang pertama beserta yang ada, ya, beserta cabang yang harus dikerjakan. Oke. Ini kondisi yang pertama. Oke. Setelah itu kita coba kondisi yang kedua. Gimana? Oke, kondisi yang kedua. Kita coba ya supaya lebih jelas. Kondisi yang kedua nih. Antara 11 meter kubik sampai 20. Yang kedua, apabila meter kubiknya bernilai 13 meter kubik, maka potongannya 1500. Ya. Kita lihat berarti sebenarnya kita tinggal copy ini aja karena kondisinya kurang lebih sama. Ya, kita copy ke sini. Ya. If kondisinya berarti sama dengan 13, ya. Sama dengan 13, maka potongannya 1500. Ya, potongannya 1500. Oh ya, tadi potongannya belum dideklarasikan, ya. Kalian masukkan saja potongan di sini boleh. Jangan sampai lupa, nanti error. Oke, potongan kalau else potongannya 0. Oke. Terus kondisi yang lain kita tinggal copy tadi. Tinggal copy di sini. If meter kubiknya jadi berapa ini ya? 25, maka potongannya 2000. Meter kubiknya sama dengan 25, maka potongannya 2000. Oke, kalau enggak ada potongan juga. Ya. Ini ya, tidak ada potongan. Apabila tidak, kita lanjutkan ke kondisi yang terakhir. Apabila meter kubiknya bernilai 50, maka potongannya 3000. Oke, ini kondisi yang terakhir. Kita masukkan ke dalam sini. Oke, di sini berarti apa tadi? Di 50. 50, kita masukkan di sini 50 potongannya.
potongannya Rp3.000 ya. Oke, kita sudah mengerjakan semua kondisi. Oke, ini supaya jelas ya. Ini kita perjelas lagi. Oke, udah. Nah, sudah selesai. Sekarang kita lihat kondisi udah oke, tapi yang disuruh adalah menghitung biaya pembayaran PDAM ya. Berarti tadi yang kita punya adalah administrasi bulanan 10.000, lalu ada tarif ya, dan ada potongan ya. Berarti kita tinggal menambahkan di situ. Oke, kita tambahkan saja di sini. Kita misalnya pembayaran ya, pembayaran sama dengan, jangan lupa berarti pembayarannya kalian ini lagi lakukan di sini deklarasi. Oke, pembayaran di sini berarti isinya adalah tarif ditambah apa tadi, tarif ditambah potongan ditambah biaya administrasi. Oke, yang terakhir kalian tinggal tampilkan pembayaran PDAM Anda bulan ini adalah misalnya pembayaran. Setelah itu enter. Oke, selesai. Kita bisa tutup kurungnya. Oke, tutup kurungnya tadi di sini ternyata kita bawa ke bawah. Oke, kalian bisa coba ini ya, soal ini. Jadi di sini kita sudah melakukan nested if ya, dimana ada if di dalam if ya, ada if di dalam if ya. Kalian bisa coba, jenis soalnya biasanya seperti itu tadi. Oke, yang selanjutnya ada switch case. Switch case di sini hampir mirip dengan fungsi if else, tapi berbeda cara penggunaan. Secara lebih spesifik, switch case digunakan untuk menyelesaikan nilai konstan yang mungkin untuk suatu ekspresi. Jadi switch case di sini formatnya seperti ini. Switch-nya adalah integer or char expression. Case konstannya ya, yang pertama ada statement 1, statement 2, break, statement 1, statement 2, break ya. Jadi ingat di bawah switch case itu selalu ada break ya. Default ini adalah else-nya ya. Default ini adalah else dari switch case. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Contoh switch case yang pertama adalah misalnya kita masukkan seperti tadi, inputannya adalah X ya. Nah, switch case ya, maksudnya adalah apabila X terpilih ya, case yang pertama atau pilihan pertama print F1 ya, atau gini, apabila X-nya yang dimasukkan adalah 1, maka dia akan mengerjakan case 1 dan dia akan menampilkan 1. Apabila dia inputan X-nya 2, maka dia akan menampilkan 2. Apabila inputan X-nya 3, maka dia akan menampilkan 3 dan seterusnya. Ya. Setelah itu default-nya berarti apabila dia menginputkan 10, maka yang dikerjakan adalah default ya. Ingat sekali lagi, di setiap penulisan case selalu di belakangnya ada break. Harus ditulis karena apabila tidak dia akan mengerjakan yang lain. Break ini dianggap sebagai semikolonnya atau pemisah antara case 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ini contoh yang lain.
Kita lihat ini misalnya kalau tadi contohnya ini integer ya, atau dia bilangan, yang ini contohnya adalah karakter. Jadi yang A, B, C, dan seterusnya. Hampir mirip. Jadi switch case di sini hanya bisa digunakan untuk menyeleksi nilai integer atau karakter. Ini ada integer x, switch x, dan seterusnya. Char x, float. Kalau float nggak bisa, ya. Float x di sini salah. Oke. Default digunakan untuk memproses jika semua nilai konstan yang ada di case-case sebelumnya tidak sesuai dengan nilai yang diseleksi. Berfungsi seperti else di if-else. Default bersifat opsional, artinya boleh ditulis atau tidak. Setelah itu ada break. Break digunakan untuk keluar dari blok switch case. Jika break tidak ada, maka setelah menjalankan statement dalam suatu case, maka ia tidak langsung keluar, melainkan melanjutkan statement di bawahnya. Ya, tadi seperti yang Ibu sudah bilang bahwa itu adalah dari sisi seperti semikolon ya. Jadi dia memisahkan antara case satu dengan case yang lain walaupun sudah di semikolon tapi tetap harus diberikan break. Oke, itu saja dulu untuk kondisi hari ini. Untuk latihan-latihan yang tadinya kalian kerjakan ya, yang kalian kerjakan di rumah, yang sudah kalian kumpulkan ke Ibu, mungkin nanti apabila kalian menemukan kesulitan, kita akan membahasnya pada saat kuliah online sesuai dengan kelas masing-masing. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.